Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali belajar tentang Quran Hadis kelas 10, materi pokok-pokok isi kandungan Al-Quran, submaterinya tentang ibadah dan muamalah. Pengertian ibadah dan muamalah itu ada dua. Yang pertama menurut bahasa dan yang kedua menurut istilah. Ibadah menurut bahasa yaitu mengabdi atau menyembah. Jadi kalau saya mengabdi kepada Allah, berarti saya beribadah kepada Allah. Saya mengabdi kepada guru, berarti saya beribadah kepada guru. Itu menurut bahasa. Selanjutnya kalau menurut istilah, ibadah adalah menyembah atau mengabdi sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tunduk, taat dan patuh kepadanya. Jadi tidak hanya menyembah saja kalau menurut istilah, harus dengan perasaan tunduk, taat dan patuh kepada Allah. Misalkan sholat, ya karena tunduk, karena taat dan karena patuh, bukan karena yang lain. Itu namanya ibadah. Selanjutnya muamalah itu juga ada dua, satu menurut bahasa, dua menurut istilah. Menurut bahasa, muamalah itu adalah hubungan antar manusia. Jadi saya menghubungi kamu, berarti saya muamalah dengan kamu. Itu menurut bahasa. Kalau menurut istilah, yaitu hubungan antar manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, ini ada tujuan, hubungan antar manusia ada tujuannya, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu pengertian tentang ibadah dan muamalah. Selanjutnya, ibadah itu apa sih? Ibadah itu hablum minallah. Kalau muamalah itu hablum minan nas. Jadi ibadah itu hubungan manusia dengan Allah, hablum minallah. Kalau muamalah itu hubungan manusia dengan sesamanya, yaitu hablum minan nas. Selanjutnya macam-macam ibadah. Ibadah itu dibagi menjadi dua. Nah, yang pertama ibadah mahdho, yang kedua ibadah ghairu mahdho. Ibadah mahdho yaitu ibadah yang sudah ada ketentuan dalam pelaksanaannya. Contohnya apa? Sholat dan haji. Sholat itu ada ketentuannya, diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Terus kemudian ada syarat dan rukunnya, itu sudah ditentukan. Atau waktu sholat itu sudah ada ketentuannya. Sholat duhur ya waktunya siang, tidak boleh sholat duhur itu terus dikerjakan pada waktu malam. Nah, itu tidak sah ibadahnya. Itu ibadah mahdho. Contoh ibadah haji itu juga mahdho. Itu ditentukan ketika bulan Dzulhijjah. Di bulan yang lain tidak boleh ibadah haji. Contoh Syawal atau hari raya Idul Fitri, berangkat haji tidak sah. Karena apa? Waktunya sudah ditentukan. Nah, selanjutnya ibadah ghairu mahdho, ibadah yang belum ada ketentuan dalam pelaksanaannya. Contohnya sodako dan silaturahmi. Sodako itu substansinya itu ada perintah sodako, tapi caranya tidak ada ketentuannya. Itu namanya ibadah ghairu mahdho. Sodako mau sedikit mau banyak itu terserah, caranya ditentukan oleh manusianya sendiri. Substansinya sodako ya perintah sodako. Contoh silaturahmi juga, perintahnya itu silaturahmi, caranya bagaimana? Terserah manusianya, yang penting silaturahmi. Itu namanya ibadah ghairu mahdho, tidak ada ketentuannya. Itu ibadah. Nah, sekarang dalil ibadah dan muamalah. Nah, dalilnya apa ibadah?
Salah satunya yaitu terdapat pada surah Ad-Dzariyat ayat 56, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya apa? Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepadaku. Itu ibadah. Dalil muamalah contohnya yaitu ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidaini ila ajalim musamma faktubuh wal yaktub bainakum katibum bil adl. Artinya wahai orang-orang yang beriman, jika kamu melakukan transaksi maka catatlah, atau kamu bisa mencari tukang catat, tukang tulis yang adil, untuk ditulis. Loh, kenapa kok harus ditulis? Ini karena untuk jaga-jaga apabila di kemudian hari ya ada kesalahpahaman tentang kesepakatan yang sudah dibuat. Jadi itu pembahasan tentang ibadah dan muamalah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.